putuskan saja dalam hidupmu sendiri, kamu akan hidup di Hong Kong atau di Indonesia. Putuskan, pikirkan langkah hidupmu, kamu akan hidup di Hong Kong atau di Indonesia. Kalau kamu mau hidup di Hong Kong, ya ikutilah datamu yang ada di Hong Kong. Kalau kamu mau pulang ke Indonesia, buatlah datamu di Indonesia. Untuk Enterprise kali ini tamu kita ada 2 orang, dan 2 orang yang istimewa kali ini akan membahas tentang perubahan data. Ya, bagaimana perubahan data yang ada di mana? Di Indonesia. Kan rata-rata ada teman-teman yang perubahan datanya namanya nggak sama antara KTP dan paspor, bahkan dengan KTP Indonesia pun, sehingga mengalami kesulitan untuk kembali ke Hong Kong, atau yang ke Hong Kong merenew paspornya atau ABCD. Pokoknya perbedaan tahun, perbedaan nama, perbedaan semua bentuk perbedaan. Nah, karena kita memang berbeda ya. Tamu kita kali ini yang pertama adalah selalu dengan Mbak Kontreng yang banyak makan ya biasa. yang banyak dapat aduan-aduan, berbagai macam aduan. Dan satu lagi juga Mbak Yanti KMTH. Hai, selamat malam semua. Yang juga banyak ngurusi tentang permasalahan hukum di Indonesia, dan salah satunya juga keperbedaan data bagaimana dan seperti apa. It's okay. Kita mulai ya untuk di Indonesia terlebih dahulu. Jadi perbedaan antara KTP Indonesia dengan perbedaan KTP di Hong Kong, karena mungkin zaman dahulu kala itu ada PT-PT ya, yang notabene-nya selalu menuakan tahunnya atau ABCD agar bisa dianggap bagus atau bisa masuk dan bisa bekerja, dan itu banyak sekali. Bagaimana kira-kira solusinya menurut Mbak Yanti dari KMTH? Oke, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu ya. Mulai permulaan dulu aja. Ini kalau pemalsuan umur itu sampai sekarang masih ada, tidak hanya zaman dulu. Siap. Sampai sekarang itu di PT-PT yang masih dalam tanda kutip mereka masih nakal ya, itu masih ada sampai sekarang, sampai bulan kemarin pun masih ada pengaduan yang masuk. Terus untuk perbedaan nama itu biasanya kalau perbedaan nama ini kalau sekarang itu agak-agak tidak sebanyak dulu, karena mulai tahun 2005, kalau nggak salah mulai tahun 2005 itu paspor Indonesia kan sudah mulai biometrik. Yes. Jadi untuk perbedaan nama itu biasanya itu kasusnya adalah paspor yang dibuat sebelum tahun 2005. Itu biasanya banyak sekali yang namanya berbeda karena dia berbeda nama dan berbeda alamat malahan. Untuk umur dan keterangan lain ijazah itu kan bisa ikut, tapi kalau alamat kan dengan alasan pindah, dengan alasan apapun itu sebelum 2005 masih ada. Cuman kalau 2005 ke atas, terutama 2010 ke atas, itu untuk perbedaan nama itu sudah semakin sedikit. Yang banyak, yang masih banyak itu adalah perbedaan antara tanggal lahir, tahun lahir. Kalau tanggal lahir biasanya dibuat sama. Karena kan lebih gampang ganti yang belakangnya, cuma tahunnya gitu. Nah, terus untuk merubah ya kan otomatis KTP di Hong Kong sudah tercetak. Ketika dia pulang ke Indonesia, otomatis dia pasti bikin KTP dan pastinya akan menjadi bentuk perbedaan. Nah, untuk menjelaskan bahwa nanti ketika mereka mau proses lagi, kalau memang bisa menyamakan paspornya lagi atau menyamakan KTP-nya kan nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata menyamakan KTP-nya mereka susah, biasanya pakainya bagaimana? Nah, itu masalah yang cukup pelik juga untuk ditangani. Gini,
biasanya kalau orang sudah datanya ganda, misalnya dari Indonesia dulu yang ya dibuat aja yang beda umurnya. Misalnya umur 20 tahun terus dibuat 24 biar memenuhi syarat. Mungkin. Terus setelah 4 tahun kemudian dia pulang ke Indonesia. Nah, biasanya dia ngomong, saya nggak akan kembali lagi ke Hong Kong kok. Data saya disamakan dengan yang di Indonesia saja. Biasanya seperti itu. Tetapi kita kan nasib orang kan kita nggak tahu. Setelah berapa tahun kemudian ternyata dia pengen berangkat lagi ke Hong Kong. Nah, sedangkan KTP Hong Kong sudah tercetak. Betul. Terus paspor pastinya sudah biometrik, sudah susah untuk di utak-utik. Nah, biasanya kalau orang yang nggak mau ribet itu kalau mau berangkat lagi data yang di Indonesia itu disamakan dengan data paspor. Tuh kalau dia memang paspornya bisa ditembak ya. Kalau paspornya bisa ditembak. Kalau misalnya paspornya dia nggak bisa nembak, nah ini gimana kira-kira mencari surat pernyataan di mana kedua orang data A dan data B ini orangnya sama kayak gitu tuh gimana, Mbak? Misalnya mau disamakan dengan paspor, karena daripada ngurus lebih rumit ngurus paspor, karena kalau sudah berhubungan sama paspor kan hubungannya sama KTP Hong Kong. Nah, KTP Hong Kong itu kan tidak bisa diganggu gugat. Hukum di Hong Kong itu lebih sadis daripada hukum di Indonesia kan kalau masalah kependudukan. Itu biasanya kita menyarankan kalau memang kamu mau berangkat lagi ke Hong Kong, kamu ambil jalur yang umur kamu disamakan dengan umur di paspor. Caranya kamu minta surat keterangan dari kelurahan. Terus kalau butuh ijazah kan otomatis ijazahnya kan sama dengan yang aslinya. Yang asli betul. Terus? Nah itu dia juga harus minta surat dari dinas pendidikan. Oh itu kalau ijazah. Terus untuk dari kelurahan itu nanti akan dicap stempel kelurahan dan menyatakan bahwa penyamaan data ini disamakan dengan data paspor. Dan dia harus menyatakan di kelurahan itu dia harus membuat surat pernyataan bahwa umur yang benar itu adalah umur di paspor dan itu di atas metre. Nah, kalau sudah membuat pernyataan seperti itu di kelurahan, dia meminta tanda tangan atau stempel di kecamatan untuk dibawa ke pengadilan sebelum ke Disduk Capil. Oh, ke pengadilan dulu ya? Ke pengadilan dulu. Pengadilan kabupaten. Pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri ya. Negeri kabupaten. Ya. Nah, di pengadilan negeri itu nanti dia akan bertemu dengan hakim dan panitera. Nah, bertemu dengan hakim dan panitera itu nanti tergantung anaknya. Karena ini bisa jadi perkara pidana, bisa jadi perkara perdata, bisa juga jadi perkara pidana. Perdatanya kalau dia pinter ngomong, dia akan dikasuskan perdata dan itu akan dinyatakan bahwa kesalahan percetakan. Dalam mencetak itu salah, terus bahwa sebenarnya yang benar itu ini. Nah, kan yang namanya orang Indonesia itu kita kan masih pakai hati nurani ya, sebagian tapi tidak semuanya loh. Digarisbawahi. Sebagian itu kerja masih pakai hati nurani dengan kita ngomong, saya masih pengen kerja ke luar negeri Pak, kalau saya tidak bisa mengubah data ini, tidak bisa melakukan persamaan data ini, saya tidak akan bisa lagi ke luar negeri. Sedangkan keluarga saya butuh bla bla, ya itulah tergantung pinternya nego ya. Bagaimana ngomong sama hakim. Ya, sama hakim, yang namanya hakim. Kalau hakim itu ya pasti kan mereka disumpah untuk menggunakan hati nurani juga untuk menjatuhkan ketok palu kan, vonis untuk menjatuhkan vonis. Nah, tetapi kalau si anak orang ini tidak pintar ngomong, dia tidak punya pengalaman, otomatis kan malah dia nanti yang namanya panitera itu nanti kan dia akan bertanya hal-hal yang dia tidak tahu. Ya dulu kenapa kok seperti ini kan? Terus kamu waktu ganti namamu, diganti umurmu, kamu tahu
Nah, orang yang nggak pengalaman ya bilang aja, iya saya tahu karena umur saya dulu nggak cukup dan saya setuju untuk diganti. Itu kan sudah pelanggaran. Nah, kalau menemukan panitera atau hakim yang memang benar-benar dia adalah bekerja untuk negara, dia akan memberi saran. Dia akan memberi saran, Mbak, besok lagi kalau ditanya jangan seperti itu. Dan lain sebagainya yang intinya mengamankan dia dan tetap ke jalur perdata. Tetapi kalau bertemu dengan panitera atau hakim yang memang mereka tidak berhati nurani, ya uang lah ujung-ujungnya. Oh, bayar. Ya ada yang 3,5 juta, ada yang 4,5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Anjir. Bervariasi. Bahkan 15 juta. Nah, itu malah ada yang 15 juta. Tergantung dari orang-orang di pengadilan sana ya. Ya. Anjir. Terus ada lagi kejadian lucu satu. Ya mungkin saya nggak tahu motifnya dari orang dalam ya ini. Orang dalam yang tidak beretika. Itu dia malah menyarankan nggak usah ke pengadilan, langsung ke Disdukcapil saja. Kamu ada uang berapa sini tak buatin. Oh, lebih keren itu, siap. Oh iya. Langsung Disdukcapil ya yang ngatur ya. Langsung. Tetapi kan untuk sepengetahuan saya untuk Kabupaten Semarang di tempat saya itu jarang sekali saya mendapatkan yang seperti itu karena laporan-laporan yang masuk itu malah dari luar. Ya, Semarang nggak ada. Setahu ini Semarang nggak ada. Nggak usah sebutin, kita nggak usah sebutin kota sih, karena pastinya akan manusianya beda-beda. Setiap kabupaten pasti akan, setiap provinsi pasti lain-lain. Tapi yang penting kita ngasih tahu, yang penting kita ngasih tahu alur sama prosedurnya buat teman-teman. Iya. Nah, itu kadang ini loh yang dimanfaatkan orang. Kenapa? Orang tidak mau ribet satu. Yang kedua, kalau ada jalan pintas kenapa harus muter-muter? Yes, itu betul itu. Betul itu. Kalau niatnya dia sudah mau ke luar negeri kan dia bayangannya, alah nanti uang segini nanti 2 bulan juga saya dapat. Pikiran seperti itu yang membuat sebenarnya orang-orang seperti itu yang membuat tatanan administrasi negara rusak itu. Ya sebenarnya gini, kita tidak perlu mempersoalkan itu ya, karena bagaimanapun awal startnya kan sudah salah, oke? Ya. Jadi awal startnya sudah salah dan kesalahan itu tidak dijatuhkan sama mereka sebenarnya, bukan dari kesalahan mereka, tapi para agen-agen dan PT-PT di Indonesia di mana mereka supaya bisa menjual, dan teman-teman juga mengiyakan persoalannya itu, mengiyakan sesuatu. Kan memang kurang informasi, Mas. Nah, iya, makanya kita nggak perlu dalam artian merasa atau mengadili teman-teman, karena ya kita tahu kan tujuannya beda persepsi. Tujuannya kan bahwa mereka mau cari uang. Terus dan beda kebutuhan. Mereka didesak dengan kebutuhan. Yang penting aku cepat kerja. Cepat kerja. Nah, sekarang berjalannya waktu, proses, prosedur, segala sesuatu pada berubah. Otomatis kan mereka harus memutar otaknya lagi karena kesalahan di masa lalu itu bagaimana. Dan banyak juga orang-orang dari pejabat kita atau apapun itu justru malah menyalahkan si anak. Ya kamu berani tanggung risiko ya. Nah kan ini artinya sama-sama pada nggak mau memberikan solusi, nggak pernah mau ngalah kan. Jadi yang ada justru oke lah gua bisa atur ya kan dengan posisinya ibaratnya nanti. Yang penting KTP-mu keluarnya seperti ini dan kamu bisa berangkat lagi. Iya. Nah kan itu sebenarnya menurut saya ya memang hal yang salah, tapi bagaimanapun balik lagi ke hati nurani ya. Ya sudah ditolong tapi gue nolong ya aku kayak ono duit kan kayak gitu kan. Itu kan memang ya budaya itu. Ya budaya itu kan kita nggak bisa hindari kan, yang satu butuh, yang satu mau, yang satu ngasih fasilitas, jadi kan klop. Jadi kita nggak bisa. Nah yang penting mereka tahu alurnya teman-teman dari apa yang disampaikan Mbak Yanti tadi. Kalau jalan yang sebenarnya tadi ke pengadilan menceritakan bahwa ini itu. Kalau memangnya nggak bisa di pengadilan nggak bisa ngeluarin surat kan, kalau terlalu ribet atau terlalu panjang langsung tembak ke Disdukcapil kan, tolong dibikinkan kayak gini. Nah
Persoalannya kemarin itu aku ada masuk bahwa namanya sudah berubah di KTP-nya. Ini berubah agama juga, makanya namanya juga berubah. Akhirnya ada dua data. Nah, makanya aku kasih saran juga ke dia untuk, karena sudah tercetak otomatis kan di pengadilan bahwa memang melaporkan sesuatu itu dari lembaga yang menaungi, kemudian nanti ditranslate kan. Setelah ditranslate baru dibawa untuk proses yang ke Hong Kong, biar yang Hong Kong juga tahu bahwa oh ini keterangannya adalah pindah agama, menikah dengan suami ini, akhirnya namanya jadi berubah. Jadi pengadilan negeri ya di kabupaten. Terus Pengadilan negeri. Endingnya nanti ketika sudah ketemu surat dari pengadilan negeri, terus ada hitam di atas putihnya, baru dibawa ke Disduk Capil. Ada hitam di atas putih, lalu Disduk Capil, terus pengesahan di sana. Ya, keluar di Disduk Capil. Iya. Oke, kalau mau potong kompas dan ada orang dalam di Disduk Capil, ya silakan ditembak langsung Disduk Capil aja. Silakan cari linknya. Itu alternatif, itu pilihan, tergantung teman-teman gitu aja. Itu tadi kan hanya penjelasan sebentuk jalan ya. Iya. Jadi pasti. masalah pilihan kembali ke individunya. Jadi apa yang diterangkan Yanti itu sebenarnya mungkin yang di luar sana akan mikir kok Mbak Yanti jelasinnya melanggar hukum. Tidak ya. Jadi itu sekedar satu sebentuk penjelasan. Sebenarnya itu solusi dan itu tidak diungkapkan oleh Yanti saja, termasuk saya. Cuma bedanya kan saya tidak mempublikasikan yang maksudnya palsu permanen itu seperti apa, tetapi langkahnya sebenarnya mau Anda ke palsu permanen ataupun kembali ke asal itu sama. Langkah-langkahnya sebenarnya secara prosedural sama. Tetapi ada jalan pintas dan ada yang jalan yang ribet. Jadi tinggal dipilih. Jadi penjelasan Mbak Yanti tadi mungkin dianggap sebagian orang kok begini, tapi itu hanya sebuah penjelasan alternatif. Masalah pilihan itu kembali ke teman-teman seperti itu. Enggak, sebenarnya kan yang disampaikan ya jalan yang benar, ya, tetapi kan itu jalan yang benar, yang jalan yang benar kan seperti itu gitu loh kan. Kan ada dua pilihan, Mas. Ada yang tadi nembak, ada yang tidak kan. Nah, jadi kan itu diulas semua. Nah, nanti orang yang nggak paham persepsinya kan lain. Nyuruh hal yang salah ya. Oke, ya berarti disclaimer. Saya harus berikan itu sebenarnya. Kita disclaimer. Itu saya juga sama gitu loh. Kita disclaimer dulu bahwa ini jalan, silahkan Anda mau pilih yang mana. Yang benernya begini. Karena kita hanya memberikan informasi perjalanan prosesnya, jadi bukan hasilnya. Kan hasilnya tetap kembali ke teman-teman. Oke, sip. Kita kembalikan sama Mbak Yanti. Penjelasannya sudah cukup sampai di situ, Mbak Yanti, untuk perubahan data. Iya sih, secara garis besar hanya seperti itu saja sih. Nanti kalau misalnya, karena setiap permasalahan itu mereka akan membawa jalur-jalur yang berbeda. Kadang ya seperti yang kita bahas tadi, kadang mereka ikut aturan ke pengadilan dulu, terus langsung ke Disduk Capil. Ada yang jalan pintas langsung ke Disduk Capil, tetapi ada lagi yang unik. Dan akhirnya tertangkap di Hong Kong karena dia tidak mau menyamakan data. Terus dia nembak paspor. Ya, jadi ini malah kesannya dia memalsukan paspornya. Wah. Jadi ini sebenarnya kasus kayak gini udah beberapa, cuman kan karena saya pribadi saya tidak concern untuk menangani permasalahan teman-teman di Hong Kong. Jadi lagian di Hong Kong juga banyak sekali NGO dan teman-teman organisasi yang menangani kasus di sini. Jadi kalau sudah dia mengacu ke kita seperti itu, kita akan konsultasikan kepada teman-teman yang ada di Hong Kong. Awalnya kita pasti akan menganjurkan ke KJRI, tetapi seperti yang kita tahu, tanggapan dari itu tidak memberikan solusi. Kan otomatis kita mencari jalan yang lainnya. Karena di mana siapa sih yang bisa mengakomodasi sayap, siapa sih yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah, kalau pengaduan itu sudah seperti itu, ternyata paspornya tidak sama dengan yang dulu, bahkan KTP-nya juga tidak sama, sedangkan imigrasi Hong Kong itu jejaknya pasti masih ada. Jadi saat sidik jari atau apapun itu bisa dideteksi oleh imigrasi Hong Kong, ya kenalah dia dipanggil
oleh imigrasi. Nah, itu permasalahan itu sudah masuk ke ranah hukumnya Hong Kong. Dan bukan tidak mau membantu, tetapi karena kita fokusnya memang ke hukum Indonesia, ya gantian kita yang meminta tolong kepada rekan-rekan yang ada di Hong Kong yang lebih paham tentang masalah itu. Karena sekali lagi saya tidak akan masuk ke dalam masalah ataupun ke dalam suatu perbincangan atau diskusi saat saya tidak menguasai hal itu. Jadi lebih baik saya belajar dulu daripada nanti saya salah melangkah dan merugikan orang lain. Gitu. Oke, lanjut Mbak Kontreng. Nah, ini urusan di Hong Kong. Nah, terima kasih. Silakan. Penjelasan Mbak Yanti bagus, sangat detail ya penjelasannya Yanti. Nah, benar yang disampaikan Yanti, mengapa kalau lapor KJRI Hong Kong seolah tanggapannya anyep atau masalah koreksi data ini, karena saya jelaskan pada 2016 kalau tidak salah, itu 2017 atau 2016 saya agak lupa ya, pastinya KJRI sudah menangguhkan koreksi data di Hong Kong. Nah, karena adanya penangguhan ini berawal dari kasusnya Sri Slamet Riyani sama Mbak Dwi Murahati. Nah, datanya sampai lengkap ngono. Ya, jadi karena kasus yang pertama adalah Slamet Riyani ya, langsung dipenjara. Nah, itu dan selanjutnya Mbak Dwi Murahati itu langsung ditangguhkan. Jadi setelah itu ditangguhkan, tidak lagi ada koreksi data di Hong Kong sampai kurun waktu yang tidak ditentukan. Artinya jika teman-teman mengalami data ganda atau terdeteksi data ganda, di mana ternyata data kalian tidak mampu memberikan dokumen dukungan paspor Anda tidak dicetak. Nah, jadi ini internalnya KJRI seperti itu. Dan KJRI menjalankan amanat undang-undang. Ya, jadi paspor tidak dicetak dan teman-teman hanya diberi kesempatan dengan SPLP atau pulang dan memperpanjang paspor di Indonesia. Jadi pembetulan data hanya terjadi di Indonesia seperti yang disampaikan Mbak Yanti tadi. Nah, sementara ranah Hong Kong sendiri, apakah negara Hong Kong itu memberi kesempatan kepada kita untuk membenahi data? Ya kan? Ini yang mungkin perlu dicatat. Mereka memang memberikan kesempatan dan membolehkan, tetapi bukan berarti mulus. Perlu perjuangan. Dan estimasi waktunya itu tidak bisa kita prediksi, tapi minimal 6 bulan. Itu dari kasus-kasus ya. Nah, dan dari beberapa kasus ini, yang paling lama ditempuh adalah miliknya Mbak Sunarmi. Mbak Sunarmi dulu beda tahun. Tapi beliau sudah berapa lama, lebih dari 5 tahun di Hong Kong. Jadi dia sudah pernah ke Hong Kong, kemudian pulang ke Indonesia, kembali dengan, karena Hong Kong ID yang berbeda tadi, akhirnya dikasuskan. Di Hong Kong di saat perpanjang paspor, dikembalikan ke data asli. Akhirnya di situ fight. Dia harus sidang panjang waktu itu. Di mana? Kalau di Hong Kong, prosedur yang harus dia lakukan kemana aja setelah terdeteksi oleh imigrasi? Setelah terdeteksi imigrasi, yang pertama adalah meminta surat konfirmasi dari KJRI Hong Kong. Oh, konfirmasi. Ya, dan data sebelumnya. Tapi ini seharusnya tidak termasuk data ke luar negeri lainnya ya. Cuma kemarin Slamet Riyani itu kesalahannya disebutkan dengan data ke luar negeri lainnya, karena dia ganti paspor 3 kali. Nah, terus setelah mendapatkan confirm letter dari KJRI dan juga dokumen dukungan, dia harus ke Kowloon B. Mengikuti langkah-langkah yang mereka berikan. Itu harus interview, ya kan? Interviewnya itu nggak sekali 2 kali. Lembaganya apa? Institusinya namanya apa? Hong Kong kalau pakai bahasa Inggris apa namanya? Law court atau apa? Court apa atau administrasi? Administrasi kayaknya, aku lupa. Kowloon B bagian administratif correction personal data. Nah, itu ada administrasi correction data. Ya, request correction personal data. Itu ada formnya. Nah, saya cari nanti. Setelah nanti pemeriksaan dan menyerahkan semua dokumen, ya kan, itu akan diperiksa sampai ditentukan sah. Selanjutnya baru update Hong Kong ID terbaru. Tapi memang bisa ya. Dan posisi dia berkasus untuk membetulkan data itu
sebenarnya suspended visanya, jadi dia tidak punya visa sebenarnya, tapi dia boleh tinggal di rumah majikan. Boleh kerja berarti kan? Harusnya tidak boleh secara formalitas, tapi kan dia tinggal di rumah majikan otomatis ya kerja. Jangan. Nah, di saat mengalami kasus ini diharapkan teman-teman juga menjaga hubungan baik dengan majikan karena ini melelahkan. Karena teman-teman kan harus ke Kowloon B itu hari biasa, Mas. Oke. Jadwal jam kerja. Oke, maksud saya berarti kan gini nih. Ketika kan itu udah sampai ke Hong Kong dan dia urus perjalanan itu, dan seharusnya ketika visa belum keluar ya seharusnya nggak boleh kerja. Tapi itu visa ada, hanya disuspended. Jangan salah, Anda beda data, Anda beda pun, visa Anda di-approve. Di sini Hong Kong, Anda tetap diberi visa, bukan visa Anda ditolak loh, tidak ada rejection loh ya. Kalau negara lain, Anda rejection, not appeal. Tapi untuk Hong Kong, Anda dibolehkan masuk. Kenapa? Karena memang ada kesempatan bagi Anda untuk membetulkan, dibolehkan itu tadi. It's okay. Berarti kita fokus bahwasannya dia masih bisa bekerja di rumah majikan sambil mengkoreksi data. Betul, sambil mengkoreksi data. Ya cuman agak riwari, Pak. Agak riwari dan maksimal itu estimasi waktunya tidak bisa ditentukan, tergantung ya kan, dan tapi minimal itu 6 bulan. Itu yang data yang masuk dari 2015 ya, kemarin itu SIMKIM itu 2015. Terus dari sekian banyak data, yang saya lihat yang agak mudah itu adalah yang baru pergantian buku paspor 1 kali. Oh. Ya, buku paspor 1 kali. Nah, yang satunya endorsement. Endorsement itu agak susah. Tapi yang apa namanya, yang 1 kali pergantian buku paspor 1 kali itu agak mudah. Itu adalah kasusnya Yani. Kebetulan dia baru pertama kali ke Hong Kong dan data dia endorsement. Dia paspornya endorsement di halaman 4, pembetulan tahun. Oh. Nah, terus dia melangkah sendiri mengikuti ada webnya imigrasi. Dia mengikuti webnya imigrasi. Alurnya. Nah, ya, alurnya dari imigrasi, ambil formulir, terus update Hong Kong ID, membawa dokumen dukungan. Malah dia tidak ke KJRI dulu. Hingga akhirnya dari imigrasi baru dia disuruh minta ke KJRI. Tapi kan data dia kan baru. Oke, sebentar. Tadi disebutkan adalah dokumen dukungan. Dokumen dukungan ini berarti yang sudah diurus di pengadilan tadi kayak di Dukcapil tadi. Terus ditranslate ke bahasa Inggris. Iya, ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dia sudah benar-benar dokumen dukungan dia prepare di Indonesia bahwa dia mengakui bahwa ada terjadi perubahan tadi. Betul. Berarti itu dibawa. Oke, berarti sampai akhirnya nanti setelah di Kowloon B correction data clear, dinyatakan bahwa nggak ada masalah ya. Gitu aja. Ya. Terus teman-teman mungkin pengen tahu ya kasusnya Mbak Sunarmi seperti apa. Nah, correction seperti apa. Itu dulu Arista pernah saya minta menulis. Di blognya Arista ada. Itu lengkap. Itu nanti kita bahas di episode berikutnya. Jadi perbincangan kita kali ini kan tata cara ketika teman-teman itu ada koreksi data atau keperbedaan data antara KTP Indonesia dan KTP Hong Kong, dan bagaimana nanti mempersiapkan ketika kita balik ke data yang asli, ke data asli kita, sedangkan yang di Hong Kong itu data yang dipalsukan, dokumen dukungan tadi yang harus dilakukan seperti yang disampaikan sama Mbak Yanti. Dan akhirnya kita action di Hong Kong kalau seandainya itu selesai, dan itu sebenarnya tidak membutuhkan surat keterangan dari KJRI ya, karena kita tidak, tapi nanti akan diminta karena begini Mas, dari kasus-kasus yang sudah masuk. Karena kan perwakilan pemerintah di sini kan ya KJRI toh. Iya pasti. Siap. Ya kan? Nah, ini adalah kasus yang dulu anak magetan punya. Saya nggak perlu menyebutkan namanya ya, dia 8 bulan. Itu pun juga sama, karena kesalahan sebenarnya di KJRI. Ini harus saya jelaskan ya, kesalahan di KJRI. Karena dia, waktu perbaruan paspor adalah paspor dia endorsement. Pembetulan di halaman 4. Anehnya petugas ini tidak meminta dokumen dukungan, si anak ini juga nggak tahu. Lah, langsunglah dicetak halaman depan yang tidak sama dengan halaman 4 yang notabene Hong Kong ID sesuai halaman 4.
di saat dia mau renew kontrak, anehnya di sini ada keanehan. Kenapa di saat dia perbaruan paspor dari paspor lama ke baru, extend visa untuk sampai finish kontrak ini, imigrasi approve. Waktu mau renew kontrak, disitulah tidak di-approve. Oke, sebentar. Ini ya menurut saya tetap faktor human error ya. Kadang hal-hal seperti itu juga bisa terjadi. Orang saya juga berpikir keempat kalau tidak salah. ya, oke. Jadi itu case-case tertentu ya. Nanti kita bahas lebih dalam tentang case-case tertentu. Intinya dari penjelasan kita kali ini teman-teman sudah mampu memahami bahwa sebenarnya ketika perbedaan data tidak perlu dikhawatirkan. Kalau posisi masih di Indonesia, teman-teman bisa minta data pendukung ya kan, untuk nanti bisa menjelaskan di Hong Kong kan seperti itu. Tapi kalau ternyata di Indonesia aja sudah disamakan, bisa disamakan dengan yang palsu, yang sebelumnya, yang seperti di Hong Kong, yaitu tidak ada masalah. Yang jelas kita tidak ingin menjadi orang yang menakuti, kita tidak ingin menjadi orang yang membuat mereka gundah untuk menata masa depannya, tapi kita justru menjadi teman-teman atau jadi bagian dari mereka, bagaimana mereka harus berjalan. Kita yang tahu jalan ya kita tuntun, kita arahkan untuk mereka bisa menjalani. Kalau toh ada beberapa pengalaman mereka dan ternyata berhasil dan bisa ke Hong Kong dengan cara dan jalurnya mereka, ya suatu saat bisa kita angkat untuk memberitahu atau menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Oke, saya rasa di situ sudah gamblang ceritanya dari Indonesia seperti apa. Di Hong Kong juga yang terpenting tadi apa, lembaga correction, data correction, administrasi. Data correction itu ada formnya, ada di website imigrasi ada. Nah, nanti coba kita akan diskusinya lebih panjang di channel YouTube, di-sharekan juga ke teman-teman lebih banyak agar dapat informasi. Ini mungkin teman bisa download, Mas. Aku dulu download di PDF, tapi karena HP ku full memori, jadi kayaknya aku hapus formnya. Bisa, nanti tak coba. Bisa. Nanti bisa. correction data supaya bisa dikonsumsi teman-teman. Oke, terakhir konklusi, Mbak Yanti, ada pesan buat teman-teman di Bandung Enterprise atau di teman-teman semuanya kira-kira? Mbak Kontering dulu deh yang ada di Hong Kong. Ya samain duluan dan dia yang terakhir, malah dia yang disuruh teman yang terakhir. Yang senior dulu. Konklusinya untuk yang di Hong Kong, jika paspor kalian datanya tunggal, entah palsu, entah itu apa, kayak tunggal, ikuti data tersebut sampai kamu tidak bekerja di Hong Kong. Sarannya? Ya. Apapun ceritanya. Ya, untuk konklusinya, apapun masalahnya, data Anda mau ganda atau tidak, tetap pulang ke Indonesia. Oke, itu. Jadi nggak usah takut pulang, karena yang ditakutkan teman-teman kan dipulangkan. Oke. Mbak Yanti gimana? Oke, untuk teman-teman yang konklusinya yang belum terlanjur, yang masih mau proses ke Hong Kong, gunakan datamu pribadi sebaik-baiknya, nggak usah dipalsu-palsuin, nggak usah dinaik-naikkan umurnya. Kamu harus bersyukur dengan umurmu yang sekarang, apapun yang kamu punya sekarang. Tetapi kalau untuk yang terlanjur, ya jalani saja. Nantinya, putuskan saja dalam hidupmu sendiri, kamu akan hidup di Hong Kong atau di Indonesia. Kita tidak akan membatasi, kita juga nggak bisa ini kan, nggak bisa menyuruh dia harus pulang ataupun harus di Hong Kong. Putuskan, pikirkan langkah hidupmu, kamu akan hidup di Hong Kong atau di Indonesia. Kalau kamu mau hidup di Hong Kong, ya ikutilah datamu yang ada di Hong Kong. Kalau kamu mau pulang ke Indonesia, buatlah datamu di Indonesia. Oke. Oke, terima kasih luar biasa hari ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton konten ini lebih tercerahkan, lebih tahu dan kemana arah dan alurnya ketika sudah mengalami kesalahan-kesalahan. Karena
sekali lagi di dunia ini tidak ada yang ingin manusia melakukan kesalahan, tapi terkadang keadaan, kondisi, situasi membuat kita harus mengambil keputusan, dan keputusan itu mungkin di hari ini benar, tapi di 3-4 tahun ke depan itu menjadi sesuatu yang salah. Itu kan namanya kehidupan. Kehidupan selalu bergerak dan dinamis. Segala sesuatu bisa berubah sesuai situasi dan keadaannya. Yang terpenting kita tidak ingin menyengsarakan, menyesatkan, atau bahkan justru menakut-nakuti, tapi setidaknya kita berusaha memberikan jalan, memberikan solusi, dan di endingnya teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Sekali lagi terima kasih atas informasinya Mbak Kontring dan Mbak Yanti dari Bandung Enterprise. Saya Wong Gandeng Sandonyo, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.